Batam TV, Inspirasi Kepri. Peran bahan bakar minyak sangat besar dalam sendi kehidupan masyarakat. Saat ini, bahan bakar minyak merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, baik rumah tangga maupun usaha. BBM juga sangat penting bagi sektor industri serta transportasi. Begitu pentingnya BBM dalam kehidupan masyarakat, maka BBM menjadi salah satu komponen penting dalam perubahan harga bahan pokok serta inflasi. Mengingat pentingnya BBM bagi kehidupan masyarakat, tentu pemerintah harus melakukan campur tangan untuk menjamin ketersediaannya di pasar domestik. Dengan tema menyoal kesiapan penerapan kartu pengendali solar Pertamina, inilah catatan redaksi. Baik pemirsa, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang tentunya akan memberikan informasi bagi catatan redaksi kali ini. Dan yang pertama kita sambut ada Bapak Wahyu Wahyudin SEMM selaku Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Halo Pak Wahyu. Ya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Putri kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Lancar ya Pak? Amin, insya Allah. Puasanya. Baru pulang dari Tanjung Pinang juga ini. Baru dari Tanjung Pinang ya Pak ya, langsung ke sini. Oke, dan yang kedua ada Bapak Damba HT selaku Sales Area Manager Pertamina Kepri. Halo Pak Damba. Halo Mbak Putri. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Apa nih kegiatannya akhir-akhir ini Pak? Puasa. Puasa? Selain itu? Buka puasa. Buka puasa, oke. Lancar lah ya Pak ya puasanya? Insya Allah. Sekarang udah hari ke-7 ya, kita melaksanakan puasa. Oke. Sesuai dengan tema kali ini, tadi adalah menyoal kesiapan penerapan kartu pengendali solar Pertamina. Secara keseluruhan Pak Damba, berapa sih kebutuhan BBM jenis solar untuk kebutuhan masyarakat maupun industri sendiri? Kebutuhan BBM ada berbeda fungsi ya antara kita, antara yang retail sama yang industri. Kalau kami yang di fungsi retail ini menghandle untuk BBM yang khusus yang di SPBU, itu khusus yang untuk subsidi saja, kebanyakan untuk yang subsidi. Nah itu kisarannya untuk BBM ini, untuk solar itu ada kuotanya itu kurang lebih sekitar 136.000 KL atau ton per tahun. Nah itu yang harus dipenuhi sampai akhir tahun, seperti itu. Itu di Kepri ya Pak ya? Untuk Kepri. Untuk ya, Kepri. Oke. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, paling banyak daerah mana nih Pak yang? Batam. Batam. Yang pengguna solar ya? Iya. Oke. Paling banyak di Batam. Untuk transportasi laut sendiri, harga yang digunakan harga umum atau industri Pak? Ada beda fungsinya. Kalau untuk kapal pengangkut penumpang itu harga subsidi. Harga subsidi. Ya, tapi di luar itu tidak. Untuk perusahaan PT itu harga industri. Gitu. Oke. Kebutuhan BBM solar untuk nelayan ini kan mencapai hampir 126.000 kiloliter, dan hingga akhir tahun 2022 lalu masih banyak nelayan yang nelayan kecil dan kapal juga hingga 30 GT masih kurang gitu.
Itu kira-kira kebutuhan untuk mereka berapa sebenarnya? Kalau kebutuhan itu yang tahu sebenarnya dari DKP, karena data yang memiliki jumlah nelayan semua itu dari DKP. Nah, kalau untuk menentukan kuota itu dari BPH Migas. Nah, ini biasanya suka ada miss antara data yang dimiliki oleh BPH Migas dengan data yang dimiliki oleh DKP. Nah, itu yang tidak match. Akhirnya di situ ada perbedaan data antara kebutuhan di lapangan dengan kuota yang diberikan BPH Migas. Nah, kalau dari sisi kami Pertamina, ya setelah ada angka kuota yang diberikan BPH Migas itulah yang kami salurkan sesuai dengan kuotanya. Seperti itu. Nah, itu sudah sempat kami sampaikan ke Pemda waktu pertemuan awal tahun. Nah, itu agar segera dikoordinasikan dengan BPH Migas. Sebenarnya sih berapa sih kebutuhan nelayan dan yang diperlukan sampai untuk memenuhi sampai akhir tahun. Karena mengingat Kepri ini juga kan wilayahnya mayoritas wilayah kelautan ya. Jadi nelayan ini justru lebih banyak dari kendaraan sepertinya. Itu. Nah, itu sih masalah komunikasi aja sebenarnya antara Pemda, dalam hal ini adalah DKP provinsi dengan BPH Migas regulator. Artinya Pertamina sendiri sudah menyediakan sesuai kuota yang diminta dari. Kalau ini ada yang Mbak Putri saya jelaskan lagi. Jadi ada ya perbedaan antara kuota dengan stok. Nah, kalau kuota itu adalah kuota batasan atau istilahnya itu jatah berapa sih alokasi yang diberikan untuk 1 tahun di satu wilayah. Nah, untuk kuota ini itu biasanya lebih banyak untuk barang yang subsidi. Nah, gitu. Nah, kalau untuk stok itu mencakup antara kuota tadi, kebutuhannya untuk PSO dan kebutuhan yang untuk industri yang non PSO, yang non subsidi. Nah, itulah perbedaannya antara kuota dengan stok. Kebanyakan masih banyak yang tidak memahami itu. Artinya Pertamina di stok itu ya Pak ya? Ya, kami akan memenuhi di stok karena kan itu untuk mencukupi semua kebutuhan. Oke, siap. Gitu. Pak Wahyu, sebagai wakil rakyat, kira-kira pernah nggak sih mendapat keluhan dari masyarakat ataupun nelayan terkait ketersediaan minyak solar ini? Iya, banyak sekali ya kalau keluhan, bahkan kalau di mainland dan hinterland ini mereka banyak yang komplain ya, artinya nggak bisa melaut ya, kemudian juga beberapa hari lagi ya, bukan hari lagi menghitung, bahkan ada yang sampai 1 bulan mereka tidak bisa melaut akibat kurangnya solar subsidi karena memang jauh ya, itu kan pulau-pulau ya. Tapi kalau di Batam tidak terlalu lah, kalau Batam karena di SPBU sendiri terkadang mereka belanja langsung beli juga gitu, seperti itu. Tapi memang sampai saat ini memang ini masalah ini belum kelar-kelar karena tadi ada perbedaan data antara BPH Migas dengan Pertamina. Kayak tadi yang disebutkan bahwa BPH Migas itu kurang lebih sekitar 150.000, tapi di Pertamina sendiri yang baru tersalurkan 120.000. Jadi memang ada perbedaan data di sana. Ya, tetapi memang kami terus menggesak ke pemerintah juga ya, pemerintah agar memang di Kepri ini dikhususkan lah. Ya, seperti itu karena memang 96% itu wilayahnya laut, kebutuhan solar subsidi cukup lumayan tinggi. Oke, dengan adanya keluhan atas kurang terpenuhinya kebutuhan BBM solar tersebut, seberapa kuat sampai akhirnya nanti pengaruhnya terhadap penghasilan dan juga produktivitas nelayan tersebut? Iya, sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali. Apabila memang tidak ada BBM, tentunya mereka tidak bisa melaut ya. Dan nanti pengaruhnya terhadap harga ikan juga akan tinggi karena mereka stok ikan kosong, kemudian juga akhirnya harus import dan lain-lain tentunya ya, sehingga di pasaran ini kan terjadi inflasi kan malu ya. 96% wilayahnya laut tetapi ada inflasi ikan kan gimana gitu lah. Malu gitu, mendengarnya juga malu gitu. Jadi memang ini yang harus diperhatikan pemerintah agar jangan sampai kosong ya. Tetapi memang sudah terbukti seperti di daerah di wilayah ini, mohon maaf bukan Batam ya, mungkin di wilayah pulau di daerah Tamblan itu stoknya sangat terbatas ya. Jadi kalau dikasih BBM solar ini sekitar 1 ton, baru 1 jam udah habis. Kemudian mereka cuma sekali melaut, habis itu nggak bisa melaut lagi, paling cuma mancing, kasihan gitu, seperti itu.
Artinya sampai detik ini masih banyak nelayan yang mengeluhkan terkait masih banyak mengeluhkan, kemudian juga sudah disampaikan juga ke BPH Migas karena ranah sih bukan Pertamina, berbeda ya. Sudah disampaikan dan ternyata ini masih tarik-menarik ya. Tarik-menarik data sampai saat ini memang agak sedikit diketemukan itu agak sedikit rumit karena perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi inilah yang kami terus gesa agar memang tidak terlalu jomplang itu aja. Ya. Baik, pada Mbak, artinya untuk sepertinya yang paling aman di darat itu hanya untuk industri ya. Sementara untuk masyarakat belum aman. Menurut pada Mbak ini benar gak sih kayak gitu? Industri aman karena dia tidak ada kuotanya. Iya, betul. Iya, harganya kan lebih mahal. Nah, kalau yang subsidi kan ada kuotanya, ada ketentuannya untuk membeli tadi. Ada yang namanya harga murah pasti ada aturannya lah. Itu. Oke, artinya betul ya Pak ya, untuk di darat seperti yang aman hanya untuk industri. Oh tidak, sementara maksudnya apa untuk nih masyarakat belum aman. Kalau kategori amannya seperti apa? Karena untuk solar ini kan kalau dibilang kategori amannya itu tidak ada antrian, di SPBU tidak ada antrian lagi, ya kan? Nah semua kebutuhan untuk pasokan tadi kendaraan yang untuk solar itu terpenuhi, ya kan? Nah pertanyaannya ini kurang clear. Lebih aman industri atau apa, saya tidak nangkep pertanyaannya. Seperti itu. Tapi kalau lihat faktor di lapangan, faktanya ya tidak ada kendala di darat. Seperti itu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu rukun Islam, puasa mengajarkan kita menjadi pribadi yang sabar untuk menahan amarah dan juga nafsu. Puasa adalah aktivitas belajar umat muslim untuk lebih mengontrol diri. Saya, Wahyu Wahyudin, Sarjana Ekonomi, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dan juga sebagai Ketua Kormi Kepri mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa ini mampu menjadikan kita insan yang selalu rendah hati dan saling menghormati. Kapal berlayar di tengah lautan, hujan badai bukan hambatan. Semua salah mohon dimaafkan. Mari kita jalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah menjagaku sepanjang waktu, memeriksakan kesehatanku ke Bu Bidan. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Data Kepri Malam. Pak Wahyu, dari pengamatan Bapak mungkin ya, faktor apa saja yang menyebabkan kebutuhan solar baik untuk nelayan maupun masyarakat umum itu kurang terpenuhi? Dari faktornya ya, karena memang kuota yang diberikan itu tidak sesuai, itu yang pertama ya. Kemudian juga pencatatan di lapangan, ini yang paling penting juga. Pencatatan di lapangan itu yang dimasukkan poin-poin ini banyak yang tidak masuk. Saya seperti contoh mungkin bulan yang lalu ya, ada para pengusaha tahu tempe ya, mereka UKM kecil yang usahanya tempe tahu punya punya mesin dompleng lah ya, itu juga belinya solar kan, solar subsidi karena mereka ini, tapi mereka tidak pernah dimasukkan ke dalam data itu. Kan itu satu. Yang kedua, di masyarakat itu di pulau-pulau ada puskesmas, kemudian ada juga posyandu ya, terutama puskesmas nih, mereka mempergunakan genset. Nah, genset ini tidak didaftarkan bahwa mereka kebutuhan solar juga banyak gitu loh. Nah, ini dari mana? Kan begitu, ini pertanyaannya gitu, seperti itu. Sehingga ini tidak pernah match gitu, karena data yang di lapangan ini tidak masuk, kemudian tidak dilaporkan. Nah, kalaupun dilaporkan, ini lama prosesnya, gitu. Karena memang harus ke pusat dulu. Nah, itu ini sampai sekarang ini ya begitu. Jadi antara telur dengan ayamnya mana dulu gitu kan gitu. Nah, sekarang kami lagi coba ini membenahi hal ini ya. Kebetulan ya tahun yang lalu seyogianya tuh dapatnya 130 ya. Kemudian kami minta, alhamdulillah mendapatkan sekitar 150 tambahan ya. Dan untuk tahun ini 2022 mintanya 170, tapi baru di ACC sekitar 150. Kemungkinan biasanya di ujung tahun itu pasti akan ada penambahan. Karena memang dari volume nanti jumlah kapal ya, kapal-kapal nelayan yang memang kapal-kapal kecil, pompong itu kan bertambah, kemudian jumlah penduduk juga bertambah, kemudian juga jumlah kendaraan mobil yang berbahan bakar solar juga bertambah, otomatis setiap tahun ada penambahan. Oke, artinya data dan juga kuota, ya, itu yang menjadi faktor kebutuhan solar baik untuk nelayan maupun masyarakat kurang terpenuhi ya. Pak Damba, artinya Pertamina sendiri memungkinkan untuk menambah stok solar bersubsidi khususnya untuk kebutuhan masyarakat? Kalau bahasanya gini Mbak, kalau stok pasti akan kita penuhi. Tapi kalau kuota itu kan batas maksimal. Nah, kalau tidak ada instruksi untuk melebihi kuota ya kami tidak akan lakukan itu. Tapi kalau stok itu pasti akan kami penuhi. Nah, itu tadi saya sampaikan bedanya antara ini hanya beda definisi ya, beda definisi antara stok dengan beda definisi antara kuota. Gitu. Artinya, nah yang jadi pertanyaan apa nih? Artinya stok penambahan stok dari Pertamina sendiri mengikuti kuota nantinya yang berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau stok pasti akan kita penuhi sesuai kebutuhan. Karena di stok itu mencakup untuk barang subsidi dan barang non subsidi untuk industri. Itu stok. Nah, kalau kuota tidak bisa kita lebihkan. Karena kalau tidak ada SK dari BPH Migas terbaru bahwa ada perubahan kuota. Itu. Artinya untuk kuota itu untuk solar subsidi ya? Kuota itu untuk solar subsidi, untuk Pertalite, untuk minyak tanah, untuk LPG 3 kilo. Yang ada kuotanya. Artinya kuota tidak bisa ditambah? Selama tidak ada penambahan dari regulator, dalam hal ini BPH Migas untuk BBM dan Dirjen Migas untuk LPG, tidak bisa. Tidak bisa. Karena di SK BPH itu tertulis jelas, Pertamina menyalurkan sesuai dengan kuota di wilayahnya. Jadi ada perbedaan persepsi ini di masyarakat. Dikiranya mungkin Pertamina itu ngurusin juga kuota, padahal beda. Pertamina ini hanya ngurusin BBM-nya saja, jualan. Nah, yang ngurusin kuota adalah BPH Migas. Nah, ini saya juga baru tahu ini 2 tahun terakhir aja. Ternyata ini berbeda. Jadi kami mengejar supaya ini Pertamina menyiapkan 150.000 kiloliter ya. Ini harus ke BPH Migas. Nah, kalau BPH Migas tidak clear, maka di Pertamina sendiri nggak clear. Nah ini, jadi memang agak sedikit sulit nih. Oke. Artinya BPH Migas yang bisa menentukan kuota, yang nantinya ketika di ini Pertamina bisa memenuhi stok
Betul. Ya, Baik dan subsidi datanya maupun itu juga, non-subsidi. dan data itu juga harus didapatkan dari pemerintah otomatis. Dan Ya. pemerintah provinsi juga mengkolek data dari kabupaten kota. Nah ini juga yang harus memang benar-benar data ini clear, clear and clean. Nah baru bisa itu mungkin. Tapi selama ini memang agak sedikit sulit kalau saya lihat ya. Sebenarnya nggak sulit-sulit juga kalau kami lihat. Tetapi asal mau apa nggak nih di bawah ini bekerja dengan baik itu aja. Oke. Baik. Artinya data tadi yang Bapak sebutkan faktor saya baru Faktor X menampak lah itu. data ini yang sangat-sangat sulit untuk dipahami. Oke. Perbedaan harga solar subsidi dan juga non subsidi nih yang begitu jauh, kan bisa dilihat kita sangat jauh. Menurut mungkin dari Pak Wahyu dulu, apakah menjadi pemicu orang melakukan kecurangan? Ya, benar sekali. Jadi memang harga solar subsidi dengan non subsidi ini sangat jauh sekali ya. Subsidi kan hanya 5.000 sekian ya. 6.000 kurang lebih ya. Kemudian yang non subsidi kan 17.000 ya. 20 sekarang 20 ya. Saya nggak ngikutin nih. Sekarang 20 kan jauh nih. Antara bumi dan langit ya, 3 kali lipat lebih ya, 3 kali lipat lebih. Sehingga inilah yang menyebabkan menimbulkan terjadinya juga kekosongan salah satu. Artinya yang mohon maaf mungkin di lapangan terjadi ada mungkin oknum yang memang mau melaut karena ini harganya cukup signifikan ya, mereka dapat 6.000, kemudian di sini ada yang beli katakanlah 15.000 sudah dapat 10.000 selisih gitu. Ya. Ngapain kami harus melaut kalau sudah tanpa melaut aja dapat 10.000. Ibaratnya salah satu itu. Kemudian juga antara nelayan yang kecil ya, nelayan yang punya kapal mungkin di bawah 30 GT atau 10 GT dengan nelayan yang punya kapal 30 GT, ini kan harga ikannya sama. Ya, harga ikannya sama, BBM-nya sama, kenapa berbeda harga untuk mendapatkan solarnya gitu. Kan seperti itu bahan bakarnya. Nah inilah sebenarnya banyak terjadi kesimpangan-penyimpangan. Kita nggak tahu apakah ini mengalir ke sana atau tidak kan begitu. Seperti itu. Dan yang kasihan adalah masyarakat. Masyarakat yang memang tidak tahu menahu akhirnya bahan bakar ini kosong. Oke. Daripada pengawasannya ini harus memang betul-betul ketat gitu loh. Daripada Mbak sendiri setuju dengan hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyu sendiri terkait harga yang non subsidi dan juga subsidi itu sangat-sangat jauh bagaikan langit dan bumi tadi Pak Wahyu mengibaratkan. Iya memang faktanya harganya berbeda jauh Mbak Putri ya kan. Nah kemudian juga ada beberapa temuan di awal waktu saya baru sampai di Batam kan ada temuan dari Polda juga ya Pak Wahyudin ya. Nah itu kan pasti indikasinya patut diduga ya salah satu pasti akan motifnya ya keuntungan antara selisih harga subsidi dan non subsidi, tapi penggunaannya kemana, nah itu mungkin dari instansi tertentu yang mengetahui detailnya ya, karena kalau kami Pertamina kan berbeda dengan Pak Wahyudin. Kalau Pak Wahyudin kan segmennya luas ya kan, kalau kami Pertamina ya ruang lingkupnya hanya di SPBU saja gitu. Tapi dari Pertamina sendiri masih menemukan adanya praktik penimbunan BBM bersubsidi nggak, Pak Damba? Di SPBU tidak ada, karena pembelian itu sekarang sudah menggunakan subsidi di tempat My Pertamina dan alat bayarnya juga dengan fuel card. Tapi di luar setelah mereka keluar ada praktek penyelewengan tadi, ya seperti bahasa saya tadi patut diduga, karena beberapa bulan lalu juga kan masih ada temuan dari Polda ya, penyelewengan tadi seperti itu. Oke, tapi penilaian dari Pak Wahyu sendiri perlu ketegasan yang seperti apa agar praktik penimbunan BBM bersubsidi dapat diminimalisir? Iya, tentu harus dipertegas ya, pertegas dan diperjelas. Pengawasan ini kan melibatkan juga masyarakat tentunya, tetapi terkadang kami juga dari Dewan itu harus dilibatkan juga dalam pengawasan. Memang kami turun ke lapangan ya, tetapi dalam hal ini yang mengawasi kalau dari dinas itu hanya Disperindak, kan begitu. Mereka juga keterbatasan SDM tentunya. Nah makanya ini harus dibentuk memang satgas khusus dari Disperindak bekerjasama dengan dinas-dinas terkait ya, OPD terkait dan seluruh jajaran masyarakat juga dilibatkan. Mungkin ini salah satu nanti bisa meminimalisir lah ya, meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada tentunya. Oke, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi.
Sip. Paket. Oh, paket gua dateng nih. Permisi paket. Daw. Aha. Bisa nih. Permisi Paket. Ai, ye. Cu. paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bulan suci yang penuh dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang istimewa karena bulan ini umat Islam berpuasa selama 1 bulan penuh, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, namun juga menuntut kesabaran, keikhlasan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama sucikan hati, mempertebal keimanan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kali ini dapat kita lalui dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan, sehingga memperoleh berkah dan ridho ilahi. Memakai riasan berpadu padan, tampilan diri menjadi cerminan. Mari sambut datangnya bulan suci Ramadan, perbanyak amalan dan pertebal keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Pengobatan TBC gratis. TOS. Temukan, obati sampai sembuh. Peninjauan tersebut dilakukan setelah banyak keluhan masyarakat terkait lambatnya proses pengurusan administrasi kartu pengendalian solar bersubsidi yang dilakukan melalui Bank Bukopin. Berdasarkan aduan masyarakat tersebut, masa tunggu registrasi mencapai 2 bulan. Menurut Wahyu, permasalahan terkait lamanya administrasi tersebut disebabkan hanya melalui satu bank saja, yang seharusnya administrasi bisa dilakukan dengan bank lainnya, serta tidak tertuju pada satu bank saja. Pada dasarnya ini masyarakat agak komplain, ada kebingungan ya, karena memang sebelumnya kan Brizi yang berlaku ya kan? Kemudian setelah ini kok Brizi mereka baru ngurus, ada yang baru ngurus, ternyata tak berlaku lagi. Yang berlaku sekarang Purkat My Pertamina yang bekerja sama dengan Bank Bukopin. Jadi satu bank saja, Bank Bukopin. Kemudian ternyata proses administrasinya itu membutuhkan waktu 2 bulan. Nah ini yang salah, semua bank bisa, jangan ditunjuk satu lah. Bank pemerintah plat merah ataupun bank daerah seperti Bank Riau Kepri Syariah juga harusnya bisa. Jadi tidak tertuju pada
satu bank. Jadi berharap kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang baik lah, jangan satu, itu kan seperti itu. Nah, kami akan dorong itu untuk bisa mengeluarkan semua bank sebenarnya bisa join dengan My Pertamina untuk bisa masyarakat mengisi full card yang ada di SPBU terutama solar yang sekarang sudah berlaku. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyebut bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami regulasi terkait proses pengurusan kartu pengendali solar bersubsidi tersebut. Bukan itu karena hanya dibatasi 10 liter saja. Gitu. Berarti nah ini 10 liter per hari, kalau habis misalkan 10 liter kalau solar kan habis misalkan sekarang dia nggak bisa jalan, harus nunggu besok lagi. Tapi kalau dengan My Card Pertamina itu, jadi full card Pertamina ini, yang My Pertamina ini dia bisa sampai 30 bahkan bisa lebih tergantung saldo mereka. Berarti Pak sejauh ini masih ada masyarakat yang nggak bisa beli BBM subsidi itu tadi lah Pak? Ya masih banyak yang belum menggunakan itu dan nggak ngerti mereka. Nah inilah peran pemerintah, harusnya kan mensosialisasikan. Nah Pertamina sudah coba mensosialisasikan ya lewat brosur-brosur, tapi kan itu tidak cukup. Harusnya ya lebih massal lagi lah, kami dorong supaya ini disosialisasikan kepada masyarakat dari mulai tingkat bawah kan itu, karena memang banyak juga yang pakai solar. Ini baru kendaraan mobil. Dengan demikian, pihaknya mendorong Pertamina untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan proses pengurusan kartu solar bersubsidi dan mendorong untuk bekerja sama dengan bank konvensional maupun bank daerah sebagai langkah memudahkan masyarakat. Putri Yulianti Amini melaporkan. Baik, dari catatan redaksi tadi Pak Wahyu melakukan tinjauan. Temuan apa yang paling fundamental sehingga dapat menjadi masukan untuk memperbaiki sistem distribusi? Ya, kalau kemarin itu kami sidak itu terkait pemakaian full card ya, My Pertamina. Jadi memang di sana banyak para pengendara atau pemilik kendaraan truk ya yang memang kesulitan untuk mendapatkan itu. Karena satu, antrian yang diberikan kepada mereka di banknya sendiri, karena ada satu banknya rupanya cuma Bank Bukopin saja. Kemudian di Disperindak itu cukup lama. Disperindak Kota mereka meregistrasi itu butuh beberapa hari. Butuh beberapa hari untuk registrasi. Kemudian juga karena kurang pengetahuan mereka juga, kemudian juga ini kan mempergunakan aplikasi. Akhirnya mereka tersendat di situ, sehingga tidak bisa membeli solar subsidi terlalu banyak, hanya dijatah. Tapi sudah agak baik sih, dijatah udah 10 liter kalau tidak salah ya, 10 liter dijatah kalau mereka belum mempergunakan aplikasi My Pertamina. Cuma memang kesulitan karena sedikit informasinya sedikit kurang, dan memang saya meminta kepada pihak Pertamina agar dibuka outlet-outlet untuk pelayanan publik seperti itu. Jadi bukan hanya di SPBU, tapi ada mungkin di mall atau kerjasama dengan Dispenda atau BP2RD ya, Samsat seperti itu. Jadi memang memudahkan masyarakat yang punya kendaraan berbahan bakar solar. Oke, artinya ada kesulitan masyarakat ketika melakukan pendaftaran administrasi. Ya, registrasinya cukup lama. Oke, tapi pada Mbak mungkin bisa dijelaskan mekanisme dari awal masyarakat mendaftar sampai akhirnya mereka memiliki kartu. Oke, ini izin Pak Wahyu, tadi ada dua masalah ya, ada dua hal. Yang pertama adalah fuel card. Fuel card ini adalah kartu yang diterbitkan oleh Disperindak. Kemudian yang satu ini adalah subsidi tepat My Pertamina. Nah, yang dimaksud Pak Wahyu tadi, koreksi kalau saya salah, itu adalah untuk pendaftaran di awal untuk mendapatkan fuel card. Fuel cardnya. Nah, berbeda dengan subsidi tepat My Pertamina QR code. Nah, kalau fuel card itu memang membutuhkan waktu. Ya, saya tidak tahu ya, karena saya baru di sini 1 bulan Pak. Nah, itu yang saya dapat waktu kunjungan di SPBU kemarin dengan Pak Wahyudin. Tapi dengan orang yang sama, Pak itu namanya Pak Andi Piliang ya, kalau salah saya salah. Ya itu
Dia untuk daftarkan fuel card, dia mengaku membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Tapi untuk mendapatkan QR code itu hanya 30 menit. Nah ini jadi beda tadi Mbak, pertanyaannya antara kuota dengan stok. Nah ini ada 2 versi juga. Yang satu fuel card yang menggunakan satu bank Bukopin, kemudian yang satu adalah subsidi tepat My Pertamina yang menggunakan web basis tadi. Nah itu. Nah kalau di kami tidak ada kendala untuk lama pendaftaran. Oke, artinya keluhan-keluhan yang tadi disampaikan itu lebih ke fuel card-nya ya? Ya. Pak Wahyu, artinya seperti betul. Itu dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Damba sendiri. My Pertamina dan juga fuel card itu 2 hal yang berbeda? 2 hal yang berbeda tapi mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk melakukan monitoring pengendalian solar subsidi. Seperti itu. Tapi fungsinya beda. Kalau fuel card adalah alat bayarnya, kalau untuk My Pertamina ini adalah pencatatannya yang terkoneksi ke server, ke data kami untuk My Pertamina ini terkoneksi ke data Korlantas Pak Wahyu. Jadi kendaraan yang terdaftar di situ connect langsung ke data Korlantas, kemudian pencatatannya itu terdaftar di server, nanti itu yang dilaporkan kepada BPH Migas dan sebagai acuan data audit BPK setiap tahunnya, seperti itu bedanya. Bagaimana artinya Pak Wahyu? Artinya tetap mendorong untuk penambahan tadi? Ya, untuk kode card-nya ya dari My Pertamina memang itu harus disosialisasikan tentunya ke masyarakat yang punya kendaraan berbahan bakar solar subsidi, ya, karena sekarang ini masih tahapannya mungkin dalam bentuk masih bagikan player, kemudian juga masih di SPBU ya. Nanti saya mendorong agar ada mungkin ya di mall barangkali ya, di layanan publik lainnya tentunya diberitahukan kepada masyarakat yang memang punya kendaraan yang berbahan baku solar ya. Kemudian juga terkait dengan fuel card, ya ini saya dorong juga jangan sampai ini hanya satu bank. Ya. Kalau saat ini tunjuk Bank Bukopin, saya kira ini terlalu ini ya monopoli artinya. Ya, jadi kalau bisa semua bank, terutama bank pemerintah harus diberikan akses. Ya, tapi itu ranahnya adalah Danas Disperindak Kota Batam tentunya. Oke. Tapi dari Pertamina sendiri yang menggunakan, yang sudah mengakses My Pertamina untuk melakukan transaksi solar sendiri? QR subsidi tepat Pertamina sudah. Jadi untuk Batam ini kita sudah mencapai angka 95%. 95% apa? Yaitu 95% dari data total fuel card yang diterbitkan. Kalau nggak salah sekitar 6.700-an ya fuel card yang dikeluarkan, ya kita 95%-nya sudah. Jadi Pak Wahyu saya infokan. Nah untuk transaksinya itu saat ini yang menggunakan QR code itu kurang lebih di angka ya 90-an persen seperti itu. Nah jadi mungkin ada yang masih belum mendaftar. Itu yang hanya mendapatkan alokasi 10 liter tadi Pak Wahyu per hari. Nah ini perlu ditekankan lagi bahwa alokasi 10 liter per hari ini tidak permanen. Jadi hanya masa transisi. Nanti kami akan mendapatkan instruksi dari pusat kapan transisi itu bisa dihentikan. Nah kalau sudah dihentikan ya otomatis harus full dengan QR code seperti itu Pak. Mbak Putri. Ada berapa sih orang yang menjadi sasaran di Batam sendiri? Tadi saya sampaikan 6.700. 6.700. Iya, 6.700 pemilik kendaraan. Nah, kami yang sudah mendaftar itu sekitar 95%-nya sekitar 6.000 sekian. Nah, dari 6.000 sekian itu sebenarnya hanya 2.500 rata-rata transaksi, hanya 2.500 saja kendaraannya mengisi setiap hari. Jadi rata-rata ini setiap konsumen itu melakukan pengisian ya 2-3 hari sekali lah. Kalau dari data kami ya seperti itu. Artinya untuk My Pertamina sendiri tidak ada kendala ya untuk masalah administrasi ataupun apa mereka mengakses aplikasi tersebut? Kami buka booth itu di tanggal 7 ya. Di tanggal 7 buka booth itu untuk berlaksana di tanggal 21. Nah itu kurang lebih 14 hari itu sudah tercapai 95% dari total pengguna fuel card 6.700 target kita. Ya menurut saya dalam waktu 2 minggu itu dengan pencapaian sebesar itu ya menurut saya tidak ada masalah. Bisa dibilang sangat mudah karena setengah jam aja, maksimal setengah jam daftar,
selesai. Bahkan kalau misalnya susah, malas daftar ya, mohon maaf, malas daftar tinggal datang ke SPBU, bawa kendaraannya, nanti ada tim kita yang daftarkan. Seperti contohnya Pak Andi Piliang itu tadi, dia mengaku awalnya susah, nah, kemudian datang ke SPBU, kita bujuk, langsung daftar, ya terbukti maksimal setengah jam hanya keluar. Berbeda dengan Vilkar tadi yang dia bilang 4 bulan tadi. Nah itu ada versi beda ya, ada 2 item yang berbeda di situ. Artinya Pak Wahyu sendiri juga melihat bahwa memang ada pelayanan di situ ya, dari Pertamina. Ya, dan itu memang sangat baik. Tapi ini gini ya, yang fuel card ini kan untuk kendaraan darat nih, berbeda dengan yang laut tentunya, berbeda dengan nelayan. Karena nelayan itu tersendiri mereka. Mereka dari DKP ya, dari Dinas Kelautan Perikanan, mereka punya card sendiri. Jadi ini berbeda juga gitu loh. Jadi nggak bisa sama juga. Makanya ini agak sedikit memang perlakuannya lain gitu. Jadi antara masyarakat pesisir dengan di kota. Artinya kemungkinan ada masalah baru? Ya masalah baru sih sebenarnya dari dulu juga bermasalah ya. Dari dulu bermasalah memang karena perbedaan tadi gitu loh. Jadi kalau yang ini, yang fuel card yang dipergunakan oleh Disperindak itu untuk kendaraan bermotor ya. Untuk kendaraan laut itu lain lagi gitu, seperti itu. Dan ini ranahnya memang DKP yang membuat kebijakan itu. Oke, artinya tadi Bapak sudah menghimbau juga ya kepada Disperindak khususnya yang memang membawahi fuel card tadi ya, terkait keluhan yang Bapak temui sendiri di SPBU yang kemarin melakukan tinjauan. Betul, terutama nanti dari segi banknya pembayaran, karena mereka harus menggunakan satu akun. Kalau bisa sih beberapa akun lah, karena tidak semua orang menggunakan akunnya satu bank tersebut gitu loh. Ya. Oke, baik. Artinya itu menjadi penggunaan satu bank itu menjadi salah satu solusi yang sangat-sangat solutif menurut Bapak? Ya satu bank itu nggak solutif. Harusnya kan beberapa bank-bank pemerintah harusnya dipakai juga ya. Kalau sekarang kan mereka menggunakan bank Bukopin ya. Kalau bisa mungkin ada BRI, ada BNI, ada Mandiri, punya pemerintah atau bahkan provinsi punya invest di Bank Riau Kepri Syariah, kenapa tidak itu dilibatkan? Kan dari kita untuk kita gitu. Seperti itu. Nah, kami akan dorong hal itulah. Nah, tapi mudah-mudahan karena saya sendiri di provinsi berbeda ini dengan di kota ya. Baik, pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, tetap di catatan redaksi. Obatnya harus diminum tepat waktu ya sayang. Menggunakan obat harus dengan tepat cara ya sayang. Obat harus digunakan dengan tepat dosis. Gunakan obat dengan tepat untuk masyarakat sehat. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Sip, paket. Oh, paket gua dateng nih. Terus paket. Daw. Aha. Bisa nih. Terus paket. Hai. Ye. Cu. Paket. Paket. Waktunya kita kembalikan kondisi ke normal. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Tidak hanya baik untuk kesehatan, aktivitas fisik juga bisa mengurangi stres. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan.
Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Ada masih di catatan redaksi, pemirsa. Pak Damba, tadi My Pertamina itu tentu menggunakan QR code. Ya. Dan mungkin kita tahu sendiri, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet atau bahkan memiliki handphone. Bagaimana mengatasi hal itu? Pertanyaannya klasik ya. Padahal aktualnya 95% konsumen sudah dapat QR. Jadi ini asumsi yang skeptis ya. Tapi gini, dari kami kalau yang tidak bisa itu, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah ada booth pendaftaran yang disaksikan juga oleh Pak Wahyudin. Memang betul saat ini masih di SPBU. Kita hanya ada di tempat pelayanan publik itu ada di Bintan. Di Bintan itu ada. Nah, nanti kalau yang kesulitan itu tinggal datang saja ke booth kami, dan pertanyaannya dan note-nya lagi di sini bahwa ini adalah web basis. Jadi web basis itu tidak ada kaitannya dengan HP, tidak. Jadi hanya yang penting itu bisa diakses dengan menggunakan internet. Jadi bisa pakai HP, pakai laptop ataupun pinjam HP orang lain, itu bisa. Yang penting akunnya terdaftar untuk akun orang tersebut, seperti itu. Nah, nanti di booth itu datang, di booth kami di SPBU datang, nanti kalau yang kebanyakan sih yang datang ke booth kami itu mereka nggak ngerti. Jadi hanya datang bawa STNK, bawa KTP, itu mobil saya Pak, tolong daftarin. Nah, jadi tim kami yang daftarin sebenarnya. Walaupun HP-nya, dibilang HP-nya ada yang iPhone 14 juga. Ada iPhone kalah HP saya pun. Oke, ini pertanyaan klasik, tapi saya mewakili yang 5% tadi lah intinya. Seperti itu. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Wahyu maupun Pak Damba untuk closing statement. Entah itu harapan atau apapun yang ingin disampaikan 1 menit. Mungkin saya awali dengan Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, harapan saya adalah bagaimana saat ini masyarakat ya masih banyak yang paling komplain, kemudian juga tidak puas dengan saat ini solar subsidi yang memang mereka anggap ini sedikit sulit ya untuk mendapatkannya. Ya, harapan saya adalah ini bisa tertangani dengan baik, kemudian juga minta tolong masyarakat kalaupun ada temuan-temuan ya, ada yang menimbun ya, ataupun menyimpan ya, ataupun nanti ada yang membeli, barangkali kelihatan kok aneh membeli solar kok banyak, kemudian kemana? Nah, tolong dilaporkan ke pihak-pihak terkait tentunya ya. Kemudian untuk pemerintah, untuk pencatatan terutama ini yang berhak mendapatkan solar subsidi ini benar-benar didata dengan baik dan benar. Dan juga saat ini ada beberapa KUKM yang selayaknya memang mereka harusnya mendapatkan, yaitu juga minta tolong harus didata juga, jangan sampai tidak didata kemudian mereka melakukan belanja solar ya, mempergunakan yang punya orang lain gitu, seperti itu. Itu pasti ada yang terjadi ya, di nelayan juga terjadi. Jadi satu, dia punya kapal, kemudian kapal pompong, kemudian karena tidak punya kartunya menggunakan kartu kawannya, seperti itu. Itulah yang terjadi, sehingga ini menyebabkan juga ketimpangan ya, kekurangan kuota terus seperti itu, Mbak. Oke, mungkin Pak Damba, silakan 1 menit. 1 menit, 1 menit, mudah-mudahan cukup. Oke, sebenarnya gini, yang saya harapkan itu adalah kalau terkait dengan subsidi ya, atau subsidi itu benar dari Pemda ini harus lebih rutin lagi untuk melakukan koordinasi terkait kebutuhannya kuota di wilayahnya dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah BPH Migas untuk BPM. Karena yang namanya kuota itu kan tidak akan berjalan seiringan dengan pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi. Dalam artinya gini, tidak akan berjalan seiringan dengan laju pertambahan penduduk, tidak, karena kuota ini trennya selalu menurun, sementara kebutuhan aktualnya selalu meningkat. Nah gitu.
Nah, jadi memang harus dipikirkan lagi regulasi-regulasi apa yang tepat ya, khususnya untuk Kepri ini lebih banyak mengarah ke nelayan ya. Itu harus perlu dipertimbangkan lagi karena kuota nelayan di Kepri ini sepertinya belum menjadi faktor prioritas untuk regulator kita yang menentukan kuotanya ya, karena terlihat juga trennya tidak meningkat menurut seperti itu. Dan selain itu juga kepada masyarakat ya yang pasti segera mendaftarkan QR code khususnya yang 5% tadi, agar segera mendaftarkan agar bisa lebih tepat sasaran untuk penggunaan subsidinya. Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Makasih. Terima kasih. Informasinya. Dan pemirsa, MY Pertamina memulai uji coba sejak 1 Juli 2022. Uji coba digelar di 5 provinsi, diantaranya Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Menurut hasil survei Litbang Kompas, mayoritas atau 81,1% responden tidak yakin pendataan pembelian melalui aplikasi My Pertamina dapat menjamin subsidi BBM tepat sasaran. Kemudian 80,6% responden juga tak yakin My Pertamina mampu menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia. Pasalnya ada banyak juga warga yang tidak memiliki akses internet ataupun ponsel pintar. Survei ini dilakukan pada 1 hingga 3 Juli 2022 terhadap 508 responden berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi. Sampel responden ditentukan secara acak pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 4,35%. Namun dengan sosialisasi masif banyak pihak yang yakin pengendalian BBM bersubsidi melalui My Pertamina dapat berhasil. Saya Putri Yulianti Amini, sampai jumpa di catatan redaksi selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.